Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat AS Channel. Dimanapun Anda berada, ada kabar yang mau saya sampaikan soal Pilgub DKI Jakarta. Sebagaimana kita sudah ketahui bersama, Ridwan Kamil atau RK ya sudah bertemu dan melakukan perbincangan dengan Presiden Prabowo Subianto Kamis kemarin. Lantas hari ini menurut kabar yang saya dapatkan dari channel Indonesia bahwa Ridwan Kamil mendatangi Presiden RI ke-7 ya, Joko Widodo di Solo ya. Dan hari ini juga kita akan sepil berita dari Ridwan Kamil yang mengaku dan mengklaim bahwa dirinya sudah mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Gerindra yang merupakan Presiden Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo ya. Dan kabarnya bahwa segera mendeklarasikan Ridwan Kamil untuk Pilgub DKI Jakarta jelang pilkada serentak yang kurang dari 1 bulan lagi. Bagaimana lantas kemudian kita berpikir dan bisa memahami fenomena serta literasi dari masyarakat Jakarta melihat dan urut nomor 1 ini betul-betul menjalankan strategi politik ya, politik yang terlihat pragmatis ya, sinyalemen bagaimana lantas kemudian langkah politik yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ini menunjukkan kepada publik, ini loh saya yang diusung oleh tokoh nasional dan yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia. Begitu ya yang sekiranya kita bisa menangkap dari langkah politik yang dilakukan RK ini dengan menemui Presiden Prabowo Subianto dan mantan Wakil Presiden Joko Widodo dan mendesak sekali lagi Projo yang sampai saat ini masih ada, menurut Ridwan Kamil akan segera mendeklarasikan dan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap dirinya ya, akan untuk berkontestasi dan memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Ini menjadi menarik ya. Bagaimana kan serta konstelasi serta strategi politik yang akan diperankan oleh pasangan yang lain ya, pasangan Pramono Rano dan Dharma Pongrik pun ini menjadi menarik dan tentu menjadi pertarungan yang sangat ketat. Tapi sobat-sobat AS Channel, kalau kita sedikit melihat ke belakang konstituen serta akar rumput dari pemilih masyarakat Jakarta atau barangsi masyarakat Jakarta sampai hari ini masih besar dan kuat dukungan terhadap Anies Baswedan ya. Meskipun ya teks ini ya Anies Baswedan sudah dipastikan tidak ikut serta untuk kontestasi. Nah ini ya menjadi rebutan dan menjadi persis kita, akankah kemana dukung serta konstituen dari dan relawan Anies Baswedan memberikan dukungannya, akankah ke paslon nomor 1 atau ke paslon urut nomor 3 ya. Ini menjadi sangatlah menarik ya. Sementara gercos ya yang disuarakan oleh anak abah apakah masih relevan untuk saat ini. Tetapi prediksinya begini ya Sobat AS Channel, saya berpikir kalau siapapun ya yang mampu mencuri hati pendukung Anies Baswedan, siapapun itu, mau pasangan urut nomor 1 atau 3, bisa dipastikan bahwa pasangan calon tersebut bisa memenangkan dan menjadi gubernur Jakarta. Karena betapa kuat ya, betapa besar dan sangatlah banyak ya pendukung Anies Baswedan itu. Kalau seandainya para calon ini mampu mencuri hati dari pendukung dan serta relawan Anies, itu yang harus kita garis bawahi. Ini ada berita yang menarik ya, barangkali menjadi referensi dan preferensi buat kita malam hari ini. Jakarta, CNN Indonesia
calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengklaim didukung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pilgub DKI Jakarta 2024. Menandakan beliau memang ya seperti ya ke saya lah, alhamdulillah ya, rezeki anak soleh seperti Pilgub Jakarta. Kalau itu mah udah pastikan satu koalisi, kata Ridwan Kamil di Indonesia Arena Senayan Jakarta Sabtu. Ridwan Kamil juga mengakui bahwa bahagia ditraktir makan malam oleh Prabowo ketika bertemu Kamis 31 di kemarin ya. Lantaran sudah berstatus sebagai presiden, ia mengungkapkan pesan Prabowo supaya terus bersemangat untuk maju di Pilgub Jakarta. Lain-lain dukungan untuk Jakarta agar terus bersemangat, kata dia. Di sisi lain, Ridwan Kamil juga mengklaim mendapatkan dukungan dari usai bertemu di Solo pada Jumat kemarin. Ia mengatakan salah satu tanda Jokowi mendukungnya karena relawan pendukung Jokowi atau Projo ikut mendukungnya di Pilgub Jakarta. Intinya Pak Jokowi mendukung, bukti dukungan adalah memberikan izin Projo untuk deklarasi mendukung pasangan Ridho, kata dia. Ridwan Kamil Suswono didukung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus di Pilgub Jakarta, diantaranya Gerindra, Golkar, PKB, PKS, PPP, PAN, Demokrat, PSI, dan Nasdem. Ini hampir semua ya. Begitu ya yang dituliskan oleh Channel Indonesia hari ini ya, jam 19.20 saat kita live ya. Ini akan sedikit kita bahas ya, sekali lagi bagaimana mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo meskipun sudah tidak jadi presiden ya memberikan efek ya. Ya begitu ya Sobat AS dimanapun Anda berada, sekali lagi ya tetap ya kepada kita sebagai masyarakat fokus ya, concern dengan pilihan siapapun yang memang betul-betul akan bisa menjadi pemimpin yang mengayom dan mengabdikan diri sepenuhnya, concern terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Itu akan jauh lebih baik ketimbang ya kita terlalu serius melihat fenomena-fenomena serta langkah politik dalam arena pertarungan Pilgub DKI Jakarta. Ini menjadi hal yang penting dan hal yang harus kita cermati sebagai masyarakat. Kita harus berpikir secara objektif melihat fenomena yang ada ya saat ini, bagaimana pasangan calon yang dideklarasikan dan mendapat dukungan penuh ya dari mantan presiden dan yang satu presiden aktif Prabowo Subianto seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwa siapapun pasangan calon yang diusung oleh pemerintah atau katakanlah penguasa dalam hal ini ya tentu lebih besar. Itu ya yang ada di pikiran. Tetapi sekali lagi ya, literasi masyarakat Jakarta itu sangat luar biasa ya, bagaimana kecerdasan serta selalu menggunakan kewarasan dan akal sehat masyarakat Jakarta terlihat meskipun hadir fenomena-fenomena tersebut, tetapi tidak akan berubah ya, tetap kukuh kepada pasangan-pasangan yang memang sejak awal sudah diusung, baik pasangan urut nomor 1 maupun nomor urut 2 dan nomor urut 3. Tentu bagi literasi masyarakat Jakarta tidak akan tergoyahkan lagi ya, apalagi gerakan gercos juga masih ada ya, anak-anak abah bagaimana akan bersikap ya menghadapi Pilgub DKI Jakarta yang kurang sebulan lagi. Ini menjadi pertarungan menarik ya, mudah-mudahan arena kompetisi serta kontestasi Pilgub DKI Jakarta akan jauh lebih fair, akan jauh lebih bersih. Bagaimana Bawaslu KPU bersikap menjadi wasit, menjaga independensi agar mendapatkan pemimpin yang betul-betul dipilih dari hasil aspirasi serta keinginan rakyat, dan mendapat lahir pemimpin yang betul-betul memang dipilih dan diinginkan oleh rakyat, pemimpin yang terbaik. Begitu ya sahabat-sahabat Astana, bincang malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan di akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.